Krusno tiba-tiba gemetaran karena marah. Dia menatap Bensu dengan marah. Bensu, aku ayahmu, kamu berani menuntut ayahmu, kamu tidak berbakti. Bensu buru-buru berkata, ayah, bukan aku yang menuntut kalian. Petrus mendengus dingin, aku yang menuntut. Proyek besarku yang bernilai puluhan triliun hampir digagalkan oleh kalian, menuntut kalian adalah hukuman yang ringan. Krusno tampak putus asa. Ternyata keluarga Eropa yang menyerang mereka. Selesai sudah, ini adalah masalah yang sangat besar. Dia sudah tidak mementingkan kehormatannya lagi. Krusno memohon kepada Bensu, Bensu, aku ayahmu, kamu harus membantuku. Bensu tampak bersalah, ayah, aku juga ingin membantumu, tetapi bukan aku yang menuntut kalian, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Natsu buru-buru berkata, Bensu, tolong mohon Tuan Eropa untuk membiarkan kami pergi sekali. Kami tidak akan melakukannya lagi, tidak akan melakukannya lagi. Kita adalah keluarga, dalam keluarga tidak ada kebencian yang lebih dari semalam. Hati Bensu goyah. Namun, mereka berinisiatif untuk keluar, sebuah keluarga. Haha, aku belum pernah melihat keluarga membantu pesaing untuk melawan keluarganya. Selain itu, dalam keluarga tidak ada kebencian yang lebih dari semalam, bukankah kita belum melewati satu malam? Bagaimana kalau kalian dipenjara untuk satu malam, dan kami akan membantu kalian di malam berikutnya? Zeus tersenyum licik, aku sangat mendukung kakak ipar. Krusno tidak basa-basi lagi, Bensu, apakah kamu bertekad untuk tidak membantuku? Kuperingatkan kamu, jika kamu tidak membantuku, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga dan tidak mengakuimu sebagai putra. Afril tidak tahan lagi, ayah, sebelum menyalahkan Bensu, kamu harus berintrospeksi diri. Bagaimana kamu memperlakukan kami sebelumnya, apa kamu tidak memperhitungkannya? Apakah kamu memperlakukan Bensu sebagai putramu? Bensu mengambil sikap keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, aku pikir Afril benar. Wajah Krusno menjadi muram untuk sesaat. Kamu sangat tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan menantumu sendiri. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa kamu, Bensu, bukan putraku. Aku hanya memiliki seorang putra, Natsu. Bensu tercengang, hatinya meneteskan darah. Hubungan antara ayah dan anak, dia memutuskannya begitu saja. Di dunia ini, apakah ada orang yang lebih tidak berperasaan daripada dia? Krusno memandang Natsu dengan sungguh-sungguh. Natsu, ayah sudah terlalu tua untuk menahan hinaan ini. Bagaimana jika kamu masuk penjara demi ayah? Jangan khawatir, warisan ayah akan diserahkan kepadamu. Natsu melihat bahwa tidak ada harapan untuk kembali, menggertakkan giginya, dan bersikap kejam. Aku mengaku, aku akan menjelaskan semuanya. Hal mengenai pencurian buku penawaran, itu adalah Krusno yang dulu memutuskan hubungan antara ayah dan anak lalu memaksa Lily dan aku melakukannya. Kami dipaksa, kami dianiaya. Lily juga berkata dengan tatapan polos, ya, aku membuktikan bahwa kakek benar-benar memaksa kami. Kakek berkata, jika kita tidak mengikutinya, kita akan diusir dari keluarga Mas Hita. Apa? Mata Krusno membesar dan sangat terkejut. Putra dan cucu perempuannya yang paling dicintai mengorbankan dirinya untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak benar, itu tidak benar. Untuk waktu yang lama, Natsu selalu patuh dan melindungi dirinya. Bahkan pernah mengatakan bahwa untuk membiarkan dirinya hidup di tahun-tahun senja, dia bersedia membayar dengan nyawanya. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak mau menanggung penjara untuk dirinya sendiri. Dia bahkan mendorong dirinya untuk memblokir serangan. Penglihatannya menjadi hitam, terkena serangan jantung, dan akhirnya gagal bertahan, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bagaimana mungkin dia, seorang lelaki tua, bisa menanggung pukulan seperti itu? Bensu ketakutan, dan buru-buru membantu Krusno. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Tanpa diduga, Natsu yang jahat mengeluh terlebih dahulu dan mendorong Bensu pergi. Bensu,
lihat apa yang kamu lakukan, kamu membuat ayah kita marah sampai pingsan. Kulit Bensu memerah karena marah, kamu orang jahat, jelas-jelas kamu yang membuat marah ayah kita. Natsu, omong kosong, jika bukan karena kamu memanggil polisi dan menangkap ayah kita, apakah ayah kita akan berakhir seperti ini? Bensu terlalu malas untuk berdebat, aku tidak mau berdebat denganmu, selamatkan ayah kita dulu. Natsu mengambil langkah pertama dan menggendong Krusno, Bensu, kamu tidak berguna, dengarkan Bok-bok. Ayah kita mengalami hal yang tak terduga ini, dan kamu adalah pelakunya. Aku akan menyelamatkan ayah kita sekarang. Jika kamu punya hati nurani, kamu bisa membatalkan tuduhan itu. Dia tidak sempat berbicara lagi dan bergegas menuju Kimi sambil menggendong Krusno, Dr. Sumoto, tolong selamatkan nyawanya. Kimi mengerti, dan buru-buru membawa Natsu ke klinik medis. Randy memandang Bensu dengan ekspresi bersalah, Tuan Mashita, masalah ini. Bensu menghela nafas, selamatkan ayahku dulu. Randy mengangguk, baiklah. Kimi, bagaimana keadaan ayahku? Natsu bertanya. Kimi mengerutkan alis, diagnosa awal adalah stroke, dan direkomendasikan untuk dikirim ke rumah sakit besar. Lily, kamu masih tidak menelepon panggilan darurat. Lily buru-buru mengeluarkan ponselnya. Tapi Natsu menghentikannya, Lily, tunggu sebentar. Aku percaya Dr. Sumoto pasti bisa menyembuhkan kakekmu. Kimi berkata dengan tidak sabar, aku sudah bilang itu stroke, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Natsu berkata, bahkan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Rumah sakit seharusnya tidak bisa menyelamatkan ayahku. Lalu untuk apa kita memberikan uang itu? Kimi mendongak dan menatap Natsu, apa maksudmu? Batsu berbisik, kamu baru saja mendengarnya. Ayahku bilang dia memberiku semua warisannya. Jangan khawatir, setelah masalahnya beres, aku tidak akan melupakan bagianmu. Hati Kimi tidak bisa berhenti gemetar. Batsu ini benar-benar kejam, dia tidak peduli nyawa ayahnya demi uang. Bagaimanapun, nyawa dipertaruhkan, dan Kimi ingin menolak. Tapi Astina tiba-tiba berbicara, sepakat, Krusno bisa tinggal. Batsu sangat gembira, itu bagus, kalau begitu aku minta tolong pada Dr. Sumoto. Setelah berbicara, dia membawa keluarganya dan pergi dengan tergesa-gesa, karena takut Kimi akan menyesalinya. Kimi menyalahkan Astina, kenapa kamu setuju dengannya? Kita tidak bisa menghasilkan uang dari hal seperti ini. Astina berkata, Ibu, ini adalah kesempatan besar bagi kita harus merebutnya. Kimi bingung, bagaimana bisa ini adalah kesempatan. Astina, Bu, kamu tidak bisa menyembuhkan stroke-nya, tetapi bisa memperpanjang hidupnya selama 2 hari kan? Kimi mengangguk, yah, itu tidak sulit. Tapi bagaimana dengan 2 hari kemudian? Astina, dalam 2 hari, aku bisa memanggil dokter hebat itu untuk menyembuhkan Krusno. Kita bisa menyembuhkan stroke, reputasi kita pasti akan meningkatkan. Saat itu, bisnis klinik medis kita pasti akan ramai. Itu sebabnya aku katakan, ini adalah kesempatan. Secercah kegembiraan melintas di mata Kimi, yah, itu benar. Tetapi masalah terbesar sekarang adalah apakah bisa memanggil seorang dokter yang hebat untuk membantu. Astina menenangkannya, jangan khawatir, putrimu akan turun tangan sendiri, apakah ada orang yang tidak bisa didapatkannya? Kimi mengangguk, oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan rambut klimis masuk, dokter, aku ingin berobat. Kimi menyambutnya dengan antusias, halo, silakan duduk. Si rambut klimis memandang Kimi dengan heran, apakah kamu kepala dokter di sini? Kimi mengangguk, ya, ada apa? Si rambut klimis berkata, itu tidak benar, bukankah kepala dokter yang bertanggung jawab seharusnya laki-laki? Aku mendengar bahwa ada dokter pria di klinik medis di Aegis Street ini memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Bahkan orang terkaya di Geffen dan kepala kantor polisi di Geffen secara khusus datang menemuinya. Pada saat ini, seseorang di luar pintu berteriak, Stefan, kamu keluar dari klinik,
ini adalah klinik Kaito. Si rambut klimis tiba-tiba tampak malu. Maaf sudah mengganggumu. Dia pergi dengan terburu-buru. Wajah Kimi menjadi muram. Bensu, bajingan. Si rambut klimis berlari kecil menuju ke klinik Kaito. Ada antrean panjang di pintu masuk klinik medis. Semuanya datang menemui Bensu untuk perawatan medis. Klinik Kaito benar-benar terkenal. Sekarang semua orang tahu bahwa dokter pria di klinik Kaito Aegis Street sangat terampil. Bahkan orang terkaya Geffen dan sekelompok tokoh terkemuka datang untuk mendukungnya. Yang paling penting adalah biaya berobatnya murah. Ini benar-benar pemasaran menggunakan reputasi yang baik. Bensu sampai terlalu sibuk, jadi dia hanya bisa meminta Reka tinggal untuk membantu. Meskipun begitu, itu masih kurang. Bensu untuk sementara harus mempekerjakan 2 perawat untuk mengurus obat, dan 2 penjaga keamanan untuk menjaga ketertiban. Dia terus sibuk sampai jam 11 malam. Tapi meski begitu masih juga belum selesai, dan nomor janji temu sampai antri hingga lusa. Bensu kelelahan sampai pinggang dan punggungnya sakit, tetapi menyakitkan dan bahagia. Hal-hal yang bahkan tidak berani dia impikan sebelumnya, hari ini benar-benar terjadi. Dia dalam suasana hati yang bok. Reka, ayo pulang. Reka mengangguk, ya, ayah, mal kita perluas klinik medis 2 hari lagi. Sekarang ukuran ini terlalu kecil. Bensu berkata sambil menghela nafas, sebelumnya aku pikir skala klinik medis ini sudah besar. Tetapi sekarang tampaknya, aku sudah meremehkanmu, Reka. Dia tidak mengatakan meremehkan potensi klinik medis, tetapi malah mengatakan meremehkan Reka. Ini membuat penasaran. Reka terkekeh dan tidak menjelaskan apapun. Saat melewati klinik Kaito milik Astina, Bensu melihat sebuah tanda tergantung di pintu kliniknya. Pada tanggal 21 April seorang dokter yang hebat akan datang ke klinik medis kami untuk berkonsultasi dan menyembuhkan pasien stroke di tempat, silakan tunggu dan lihat. Tujuan klinik medis kami, membangun reputasi dengan keterampilan medis, bukannya mengandalkan popularitas. Bensu segera menjadi tertarik jika dia dapat menyembuhkan pasien stroke, maka keterampilan medis dokter yang hebat ini luar biasa. Aku hanya khawatir keluarga Astina membuat iklan palsu. Reka juga penuh dengan pertimbangan. Selain dirinya, adakah orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit stroke? Jika benar seperti ini, dirinya benar-benar harus mendiskusikan keterampilan medis dengan orang tersebut. Dan bagaimana mereka tahu bahwa dokter hebat yang dipanggil keluarga Astina sebenarnya adalah Reka? Mereka hampir tiba di rumah pada waktu yang sama dengan Tokia dan Zeus. Setelah upacara pembukaan selesai, Tokia dan Zeus pergi ke proyek Lovely City. Di rumah, Avril sudah menyiapkan pesta dengan banyak makanan. Sekeluarga duduk untuk menikmati makan malam bersama, mendiskusikan hal-hal menarik di tempat kerja di siang hari. Itu sangat menyenangkan, hangat dan harmonis. Setelah makan, Tokia meletakkan mangkuk dan sumpit lalu bertanya, Reka, para tamu terhormat yang datang ke upacara hari ini semuanya diundang oleh kamu kan? Reka tersenyum sedikit, menurutmu? Tokia tidak tahu harus tertawa atau menangis, aku tidak tahu sehingga aku menanyakanmu. Zeus buru-buru membantu Reka, Kak Tokia, apakah ini masih harus ditanyakan, bahkan aku juga bisa menebaknya. Kamu sekarang adalah orang utama yang bertanggung jawab atas proyek Lovely City milik keluarga Eropa, masuk akal jika Petrus datang untuk mendukung dia. Adapun mengenai kepala kantor polisi, kemungkinan besar, Petrus mengundangnya untuk menyelidiki kejahatan komersial Krusno, dia hanya sekalian datang. Ziggy, kepala dinas perdagangan dan perindustrian, lebih tidak perlu ditanyakan lagi. Bukankah kakak ipar sudah menyembuhkan batu ginjalnya, jadi sudah seharusnya dia datang.